عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, kita tahu bahwa amalan yang membedakan seorang mukmin dengan kafir adalah salat. Dan satu-satunya ibadah yang paling utama adalah ibadah salat. Dan disitulah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kondisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jemaah sekalian, tidak ada ibadah yang boleh ditinggalkan dalam alasan kondisi apapun. Gak boleh ditinggalkan hanya satu ibadah, yaitu sholat. Kalau kita sakit tidak bisa puasa karena demam, bisalah tidak puasa. Kalau kita sakit akhirnya tidak bisa kita untuk haji, boleh tidak haji. Tidak ada duit, tidak mampu, harta tidak punya, boleh kita tidak haji. Kalau tidak ada harta cukup untuk bayar zakat, tidak wajib zakat. Tapi sholat tidak ada cerita. Kecuali satu, hilang akal, baru boleh tinggalkan sholat. Tapi kalau dia mau patah tangannya, mau demam, mau penyakit ini, mau penyakit itu, mau tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, asal tidak hilang ruhnya, tidak hilang akalnya, tetap wajib dia sholat. Makanya jangan sampai Bapak Ibu nanti kalau sakit masuk ruang ICU 3 hari, malah tidak sholat, habis itu mati. Nah, itu su'ul khotimah dia. Dengan alasan, sakit, tidak bisa wudhu, dingin, tidak ada cerita. Maka jemaah sekalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awalan yang pertama sekali dihisab di hari kiamat, pertama kali sholat. Kalau sholatnya aman, maka yang lain dia akan bahagia. Kalau sholatnya bermasalah, maka otomatis dia celaka. Wa in salahat aflah wa in jaha wa in fasadat khaba wa khasira. Jemaah sekalian, di antara rukun sholat yang kita pahami adalah salah satunya sujud, yaitu sujud. Bagaimana sujud ini? Apa saja yang diwajibkan? Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, 'ala al-jabhah wa asyara bi yadihi 'ala anfihi wal yadain war rukbatain wa atrafil qadamain." Aku diperintahkan, Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. Yang pertama dahi, dan ketika itu Nabi mengisyaratkan dengan menyentuh tangan ke hidung. Berarti dahi sama hidung sekalian, itu satu. Kemudian wal yadain, kedua telapak tangan, warukbatain, 2 lutut, wa atrafil qadamain, 2 ujung kaki. Jadi jemaah ada 7 ini tidak boleh tidak nempel di lantai. Dahi sekaligus sama hidung, 2 tangan, 3, 2 lutut, 5, 2 ujung kaki, 7. Jemaah sekalian, lalu bagaimana cara sujud? Kita simpel, cepat karena kultum. Bagaimana tata cara sujud? Di situ ada pendapat. Ada yang pertama mengambil pendapat yaitu lutut dulu baru tangan. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagaimana disebutkan dari Al-Qamah dan Al-Aswad rahimahullah. Hafidna an Umar fi salatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatihi kama yakhirul ba'ir wa wada rukbatayhi qabla yadayhi. Aku mengingat cara salat Umar bin Khattab, bahwa beliau turun sujud setelah ruku dengan bertumpu pada lutut sebagaimana unta yang meringkuk. Beliau meletakkan lututnya lebih dahulu dari tangannya. Ini kalau dari sini lutut dulu baru tangan, dari sahabat Umar bin Khattab. Adapun pendapat kedua yaitu disebutkan dari anaknya Umar, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kana Ibnu Umar yadha yadayhi qabla rukbatayhi, bahwa Ibnu Umar meletakkan terlebih dulu tangannya baru lutut. Jadi ada 2 pendapat di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau turun sujud ini biasanya yang lebih duluan turun tangan dulu baru lutut, atau lutut dulu baru tangan. Tapi jangan bilang kayak kepala dulu saat itu lain tuh. Nah, jadi jamaah sekalian, dari 2 ini boleh saja yang lutut dulu baru tangan, tangan dulu baru lutut, tidak masalah.
Cuman mana yang lebih kuat? Pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur ulama, yaitu lutut dulu baru tangan. Kenapa demikian? Di antara alasannya, kita secara fitrah Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita duduk dari berdiri, itu kan biasanya kan yang lebih dekat dulu yang nempel ke lantai, ya kan? Tangan sama lutut, mana yang lebih dekat ke lantai? Mestilah lebih dekat lutut. Maka dalam hal ini, secara normal fitrahnya lutut dulu baru tangan. Tapi kalau memang Bapak Ibu lutut sudah mulai agak bermasalah, mungkin dulu pemain petarung jalanan lutut kena sedikit, ya kan, pas tua udah mulai goyang, ini nggak apa-apa lah kalau tangan dulu baru lutut, tidak ada masalah. Tapi yang lebih kuat lutut dulu baru tangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk sujud yang sempurna bagaimana? Yang pertama, menempelkan dahi dan hidung di lantai. Dahi ini sama hidung di lantai. Jangan dahi aja, hidung enggak. Atau lebih gawat lagi, hidung aja, dahi enggak. Ini agak payah nih ya. Kita orang Indonesia pesek-pesek jarang kayak gitu ya. Kecuali yang hidung wancung-wancung mungkin, tapi sakit. Kebanyakan ininya, ini enggak. Nah, itu enggak boleh. Bisa enggak sah salat kita. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha wa yusibul jabin. Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Jadi ini sama ini sepaket. Kalau ada salah satu tidak nempel, maka nanti tidak sah salatnya. Satu, itu sujud yang sempurna, dahi dan hidung menempel ke lantai. Dua, meletakkan tangan di lantai itu sejajar dengan pundak atau telinga. Jadi ketika sujud tuh tangan tuh sejajar sama ini atau sejajar sama telinga. Ada dua hadisnya. Sebagaimana takbir, Pak. Bapak kalau takbir mau salat, Allahu Akbar, kan dua juga. Satu di sini, Allahu Akbar, atau di sini, Allahu Akbar. Boleh dua-duanya. Sini, sini. Kadang ada bapak-bapak nih, entah dari mana dalilnya, gini tangan dia. Nah, ini enggak boleh nih. Apalah kayak gini deh. Enggak ada tangan bagi takbir di sini cuman sama ini. Dua ini aja. Sejajar bahu, pundaknya atau sejajar telinganya, itu saja. Dua itu yang ada dalilnya. Karena harus pakai dalil kita jemaah. Sujud juga begitu, sejajar bahu atau pundaknya atau sejajar dengan telinganya. Itu bentuk sujud yang sempurna. Dua, Nabi SAW kalau dia sujud, dia merapatkan tangannya, nggak gini dia, gini, dan menghadapkan ke arah kiblat. Jadi tangan jangan begini Pak, Bu ya, jangan begini, begini dia. Nah, sujud tuh ini menghadap arah kiblat sana seperti ini. Ini rapatnya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengangkat kedua lengan dan membentangkannya sehingga jauh dari lambung. Mengangkat di tangan kita ini kan dari siku nih, ini kan lengan. Ini nggak boleh nempel ke lantai, harus diangkat dia. Nah, ini masih banyak nih. Dah tua masih banyak kayak gitu kita dapati. Jadi kalau dia sujud tuh ini begini. Nggak boleh nih, dilarang. Disebutkan dalam hadis, bahkan Nabi saking diangkatnya tuh, kalau ada anak kambing lewat itu bisa. Nah, cuman kalau sholat sendirian agak lebar dikit, tapi kalau berjamaah tentu kan yang lain nanti terganggu. Maka diagak-agak aja, tapi jangan sampai siku nih nempel ke lantai. Harus diangkat ya, begitu. Bahkan ada yang menyebutkan kalau begini mirip-mirip sama kalau bahasa Minangnya wow. Nah, itu enggak mau kita kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat, mengangkat kedua lengan dan membentangkannya sehingga jauh dari lambung. Kalau ada Bapak Ibu yang masih kayak gitu, tolong perbaiki ya Pak ya. Meskipun Bapak Ibu siang diingat, mesti nanti asar diulang lagi gitu. Karena Bapak Ibu sudah lama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun cara sholatnya begitu. Maka harus sering-sering diingat-ingatkan. Siang ini diingatkan, nanti asar diingatkan, maghrib nanti ingat lagi, habis itu isya diingatkan lagi. Sampailah paling enggak 1, 2, 3 hari, bolehlah Bapak terbiasa enggak ke lantai lagi nih. Kalau ada, tolong diperbaiki. Kemudian yang kelima, menempelkan kedua lutut di lantai. Nah, ini jelas ini kan. Adapun dirapatkan atau direnggangkan lutut bebas, tidak ada masalah. Kita mau rapatkan begini, mau kita renggangkan begini, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya meletakkan ujung-ujung kaki dan ditekukkan sehingga ujung-ujungnya menghadap kiblat. Jadi ujungnya ini memang arahnya ke arah kiblat. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu merapatkan tumit. Merapatkan boleh, tidak merapatkan pun boleh. Ini pun ikhtilaf para ulama, masing-masing ada pendapat.
Kalau saya mengambil yang rapat biasanya. Jadi terbiasa dan itu ada dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Khuzaimah disahihkan sama Syekh Al-Albani, beliau merapatkan kedua tumitnya ketika sujud. Tapi ada juga pendapat yang tidak merapatkan, itu umumnya yang dipakai di masyarakat, tidak ada masalah pula. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tata cara sujud yang mudah-mudahan kita bisa perhatikan. Bagaimana proses turun, boleh lutut, boleh tangan dulu, tapi yang paling kuat adalah lutut dulu baru tangan. Kemudian bagaimana ketika kita sujud, antara dahi dengan hidung nempel ke lantai, tangan sejajar pundak atau telinga dan rapat menghadap kiblat, lutut bebas mau rapat mau renggang boleh, kaki jari-jari ujungnya menghadap ke arah kiblat, dan lebih penting juga adalah jangan sampai ini nempel di lantai sebagaimana kebanyakan orang-orang yang mereka tidak mempelajari fikih tata cara salat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.